Oke, jadi di sini nanti kita akan coba melakukan analisis mengenai beberapa data yang udah kita dapatkan di course-nya, di platformnya. Kita akan ambil salah satu contoh saja. Kita akan coba membuat analisisnya komplit ya, dari awal sampai nanti ke bagian analisisnya seperti apa, bagaimana interpretasinya. Nah, sebelum itu Mister mau memastikan dulu nih, yang kemarin adakah yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita masuk ke analisis yang nanti kita akan coba mulai dari pertama dapat datanya sampai nanti hasil analisisnya. Kita buat yang sederhana dulu aja. Jadi nanti paling enggak teman-teman udah dapat gambaran bagaimana cara analisis datanya, bagaimana interpretasi datanya, dan bagaimana cara melaporkannya atau mempresentasikannya gitu ya, istilahnya seperti itu. Mulai dari pitching sampai ke bagian presentasinya. Belum ada? Oke, kalau belum ada, Mister akan coba review ya, review mengenai apa yang udah kita pelajari mulai dari terkait dengan analisis data. Mister akan coba masuk dulu ke Visual Studio Code-nya. Mister akan ganti screen case-nya menjadi window. Oke, ke yang algoritmika. Kita masuk ke bagian algoritmika Python-nya atau algo Python-nya. Silakan dibuka teman-teman semuanya. Masuk ke dalam bagian data analisisnya. Kita masuk ke bagian yang ini ya, VS Code kasus analitik. Oh ya, untuk ini kita masuk ke bagian mempersiapkan studinya dulu. Tapi ini hanya teori dulu, teori-teori saja terkait dengan apa yang nanti akan kita coba analisis. Nah, sebelum masuk ke sini, Mister akan nge-review dikit mengenai apa yang udah kita kerjakan. Nah, ini bagian nomor 6. Oke. Baru minggu kemarin kita udah belajar terkait dengan feature engineering, di mana feature engineering ini bisa macam-macam ya, mulai dari kita merubah tipe data dengan menggunakan fungsi apply, di mana apply ini argumennya bisa fungsi built-in dari Python, contohnya kayak int, float, double, string dan sebagainya, atau kita gunakan custom function. Contohnya kita sekarang ini akan merubah seluruh data yang ada di size. Jika di belakang ada tulisan M atau huruf M, maka akan dia ambil seluruh kalimatnya atau seluruh karakternya mulai dari 0, indeks ke 0 sampai di bagian akhirnya itu adalah M itu sendiri. Jadi M-nya nggak diambil. Jadi misalnya ada 2,5 M, yang diambil adalah 2,5-nya. Atau 2,500K, maka diambil adalah 2,500K-nya hilang. Nah, kalau K kita bisa manipulasi dengan mengconvert ke dalam bentuk M-nya, karena dia kondisinya dalam bentuk mega ya. Yang kemarin untuk set size-nya kita buat dalam bentuk mega satuannya, berarti kita konversi. Nah, ini semua kita bisa buat custom function. Nggak harus integer, nggak harus string, nggak harus float dan sebagainya, sesuai kebutuhan. Kemudian ada pengisian missing value, di mana missing value ini beberapa hari yang lalu juga kita sudah pelajari bahwa missing value ini ada dua sebenarnya treatmentnya. Yang pertama adalah treatmentnya harus dihilangkan karena datanya udah tidak bisa kita pakai lagi atau rusak atau kita tidak butuhkan. Cara yang kedua adalah mengisi nilainya dengan suatu nilai tertentu. Misalnya dengan -1, contohnya kayak kemarin pada saat kita menemukan NA di rating
untuk menandai bahwa dia itu belum di rating, kita kasih angka -1. Karena data-data yang lain masih bisa kita olah. Misalnya kayak kategorinya apa, kemudian instalasinya berapa, dan sebagainya itu masih kita olah. Jadi nggak perlu kita hapus seluruh baris itu. Jadi sekali lagi, pertimbangan untuk pengisian atau treatment terkait dengan missing value itu tergantung dari kebutuhan. Nah, missing value berbeda dengan kalau kita ngomongin terkait dengan misalnya kita mau ngefilter data dengan fieldnya tipe itu kan ada everyone yang kemarin sering kita pakai ya di tipe itu ya, ke pengelompokannya atau pivot table-nya itu sering kita pakai. Contohnya kayak ada everyone plus sama teen. Nah, pada saat pengelompokan tipe ini berbeda dengan pada saat kita melihat kondisinya null atau enggak. Saat kita melakukan filter pada salah satu pengelompokan tipe ini, misalnya kayak tipe tadi fieldnya, kita bisa ngomong misalnya fieldnya adalah sama dengan everyone plus 10 everyone 10 plus kembali. Nah, kalau null nggak bisa kita buat filteringnya itu sama dengan null atau NA atau not a number, NaN, nggak bisa. Kita gunakan fungsi yang namanya isNull. Nah, sekarang kita coba cek dulu beberapa komen yang kemarin sudah kita pakai. Mister rangkum menjadi satu supaya teman-teman lebih enak nanti. Basicnya di awal sekali kita mengenal data science atau melakukan data analisis, kita gunakan beberapa dasar functionnya. Contohnya kayak info untuk menampilkan info data frame yang terdiri dari kolom, tipe data, dan sebagainya. Head tail itu sama pada dasarnya, dia menampilkan 5 data teratas dan terbawahnya. Sementara describe untuk memperlihatkan kondisi statistik dasarnya. Kalau kita ingin melihat per kolomnya, kita bisa buat panggil data frame-nya, kemudian nama field-nya apa. Contohnya misalnya kayak tipe atau kategori dan sebagainya. Masukkan ke dalam argumen sini. Indeksnya sini. Jadi semacam kita memanggil dictionary di dalam Python. Kemudian beralih ke function. Di function ini sebenarnya kita sudah ada ya di bagian describe. Itu ada min, kemudian ada median, ada quartile, kemudian ada apa lagi ya? Itu aja ya kalau nggak salah ya. Describe data pertama ya. Oh, maksimum minimum itu ada. Nah, kita buat dalam function ini terpisah itu bisa juga dengan menggunakan nama function itu sendiri, min, maksimum, dan sebagainya. Nah, ini bisa terfokus pada salah satu fieldnya saja. Sementara kalau describe, dia akan mengenerate seluruh field di mana dia bernilai atau bertipe data number. Jadi bedanya describe sama langsung kita panggil satu per satu, kita bisa lebih fokus nih kalau di bagian functionnya. Kemudian di bagian filternya, tadi sempat Mister singgung terkait dengan filtering. Filtering berbeda dengan filtering data yang memang dia merupakan bagian dari data itu, kategori data itu, atau yang memang dia missing value. Hati-hati, kalau dia missing value nggak bisa menggunakan filter. Kita tulis not a number atau NaN atau null, nggak bisa. Kita gunakan function lain di dalam modul PD kita atau modul Panda kita. Nah, kalau filtering seperti biasa, kita sama memanggil nama kolomnya, kemudian nama kolomnya ini kita buat komparasi. Komparasi ini nanti akan menghasilkan kumpulan kolom yang berisi true atau false, dimana nanti pada saat kita panggil ke dalam bentuk data frame, contohnya yang di baris ke-20 ini, kita bentuk dalam bentuk data frame, dia akan memanggil seluruh data yang field name-nya itu bernilai true. Jadi semacam di masking di awal, kemudian kita tampilkan seluruh datanya sesuai data yang sebenarnya, tapi ingat sesuai dengan masking yang tadi yang hasilnya true saja. Kalau false dia nggak akan ditampilkan. Untuk yang filtering. Kemudian selanjutnya yang di count, ada value count. Value count ini akan menghitung frekuensi berdasarkan data yang ada di dalam field itu tersendiri. Misalnya kayak tadi ada di tipe, itu frekuensi munculnya everyone itu berapa, everyone 10 plus itu berapa, teen itu berapa, dan sebagainya. Nanti akan dikelompokkan langsung berdasarkan data yang ada tersedia di situ. Akan dihitung count-nya berapa per baris, per unit barisnya ya. Dia nggak menghitung duplikasi datanya. Asumsinya adalah di situ unik. Tapi kalau terjadi itu memang datanya berbentuk atau ada dua ya, double ya. Nah, itu perlu di cleaning dulu berarti sebelum dilakukan value count. Karena value count itu nggak melihat apakah ini distinct value atau artinya unik atau enggak. Pokoknya baris itu ada kalimat tersebut everyone, maka akan hitung satu.
Kalau ada lagi hitung 2 dan seterusnya. Kemudian value count ini juga bisa menghitung by spesifik kategorinya. Contohnya kayak tadi. Di tipe itu ada 3 kategori. Everyone, everyone plus sama teen. Nah, kita bisa spesifik, misalnya kita mau lihat di bagian value count-nya untuk yang teen saja apa. Jadi kita tambahkan di sini kategori datanya apa. Di sini sudah Mister kasih penjelasan. Jadi di sini ada value count yang bisa langsung menampilkan atau semuanya. Kalau memang dia cenderung sedikit bisa langsung tampilkan semuanya, tapi kalau dia banyak bisa ditampilkan spesifik aja. Kemudian untuk di bagian value count ini kan bentuknya array ya. Dia bentuknya list, jadi bisa ditampilkan nggak cuma satu aja, everyone plus 10 aja, atau mungkin cuma everyone aja, tapi semuanya juga bisa, atau 2 saja dari 3. Nah, itu bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan group by. Group by ini adalah pengelompokan, beda dengan filter. Kalau filter dia itu betul-betul mencari subsetnya. Jadi yang termasuk dalam apa yang aku inginkan itu apa. Kalau group by itu dia mengelompokkan saja. Tetap jumlah datanya misalnya 2000 ya tetap 2000, tapi dikelompokkan berdasarkan everyone berapa, berdasarkan everyone 10 plus berapa, dan tinnya itu berapa. Jadi 2000 itu dibagi 3 lah, kasarannya seperti itu. Misalnya satunya 999, satunya lagi 100, dan sisanya adalah 2000 dikurangi 99 sama 100 tadi. Itu group by. Group by ini kita bisa buat grupnya itu satu, by apanya itu cuma satu aja grupnya, atau kita bisa buat dalam bentuk ada beberapa grup nih. Jadi nanti kolomnya akan ada 2 di sebelah kiri sebagai indeksnya. Nah, cuman perlu diingat group by ini indeksnya ketika dia lebih dari 1, dia tidak tertata indeks yang unik. Dia masih mengikuti indeks yang ada di dalam data mentahnya. Jadi belum unik data persatunya mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, sebenarnya ada caranya untuk membuat itu jadi unik. Jadi nanti akan di breakdown betul-betul, misalnya kayak teen yang ada di kategori teen, kemudian yang dia itu misalnya berbayar atau free. Nah, itu nanti aku langsung dijadikan satu. Oh, ini yang teen berbayar. Kemudian kalau ada lagi teen yang free, langsung dijadikan satu baris seperti itu oleh group by kalau kita menggunakan reset index yang ada di baris 33. Jadi caranya gimana untuk cara lebih mudahnya supaya itu bisa didapat, kita bisa gunakan pivot table. Nah, pivot table ini sama sebenarnya pada dasarnya dengan group by. Kita mengelompokkan datanya berdasarkan kolom dan indeksnya. Kalau tadi di group by, teman-teman lihat di sini, kolomnya itu merupakan field name yang nantinya akan dihitung functionnya itu apa yang dipakai. Contohnya kayak min, atau median, atau maksimum, dan sebagainya. Itulah yang nanti akan dihitung berdasarkan field name yang ditentukan. Contohnya kayak rating misalnya, value-nya berapa. Kemudian di grup berdasarkan apa? Tipe, everyone plus 10, atau dia yang teen. Nah, itu contohnya. Jadi nanti akan ada tiga indeks yang di sebelah kiri. Kemudian dia akan menghitung min-nya menjadi kolom yang nantinya akan menghasilkan rata-rata dari rating yang tadi dimasukkan ke dalam field name 1 ini. Nah, sama konsepnya seperti pivot table, cuman lebih terarah kalau pivot table dan lebih mudah dipahami. Kenapa? Di sini udah jelas nih, kolomnya udah jelas. Kolom itu yang sebelah kiri yang menjadi header. Jadi yang nanti akan menjadi judul itu apa? Field name-nya jelas. Jadi lebih enak visualisasinya dan pembacaannya juga lebih mudah daripada kita menggunakan group by. Kemudian indeksnya pun dia akan sebelah kiri menjadi row-nya, baris row-nya. Value-nya sama seperti yang di group by itu sebagai field name satunya ini. Kalau yang di group by, kalau kita misalnya di pivot table ini mempunyai ada field name yang ketiga atau field name lain yang akan kita hitung minimum dan maksimumnya. Dan agregatnya function ini, agregat functionnya itu bisa lebih dari 1 kalau di pivot table. Di group by sebenarnya kalaupun mau dipaksakan menggunakan lebih dari 1 bisa, karena di group by support juga function agregat. Ini AGG ini ya, sama AGG function. Kalau di sini dia parameternya namanya AGG function, kalau di sini dia AGG gitu aja functionnya. Dan dalamnya juga bentuk array, sama. Dia juga bentuk array.
sama ini juga, karena pada dasarnya ini sama-sama Pandas ya, sama-sama menggunakan modul Pandas, jadi aturannya pun juga nggak terlalu beda, baik itu pivot ataupun group by. Tergantung kebutuhan teman-teman mau pakai yang mana, pivot table atau group by. Seharusnya hasilnya sama. Dan lebih enak ketika kita memodifikasi dengan menggunakan pivot table, karena dilihat dari bentuk code-nya itu lebih simple daripada dengan group by. Kemudian yang selanjutnya pengecekan null value yang tadi sudah dibahas di awal juga. Pada saat tadi membahas terkait dengan feature engineering, null value ini artinya kita mau ngecek apakah ada null atau enggak. Tidak bisa difilter. Kita tidak bisa ngecek is null-nya tuh pakai filter, nggak bisa. Tapi gunakan fungsi is null yang ada di Pandas kita. Sama hasilnya, Panda is null ini nanti akan menghasilkan satu kolom berdasarkan field name-nya, misalnya rating tadi, yang nanti akan dikonversi ke dalam bentuk true or false. Jadi di-masking dulu di awalnya. Di-define dulu. Oh, ini yang baris pertama false, baris kedua true, selanjutnya false, false, false sampai ke true lagi, dan seterusnya. Baru nanti pada saat dipanggil ke dalam bentuk data frame, ini data frame, kita panggil data frame-nya dengan menggunakan hasil dari pemeriksaan is null tadi, nanti akan muncul seluruhnya. Dan ingat, pada saat pemanggilan data frame ini, ketika kita punya kategori atau define kolomnya itu true or false, nanti yang akan ditampilkan hanya true saja. Kalau yang fill NA tadi mengisi beberapa missing value. In place ini Mister akan coba reminder lagi, itu gunanya untuk langsung mereplace atau mengoverride data frame yang sudah ada. Jadi tidak lagi membentuk data frame baru. Jadi data frame ini yang udah kita panggil di atas akan di-replace dengan data frame baru dengan sudah memasukkan seluruh missing value-nya dengan nilai di sini something. Boleh numerik Mister, boleh, tergantung kebutuhan. Boleh numerik, boleh string dan sebagainya. Nah, convert data yang tadi kita sempat bahas di feature engineering. Jadi itu beberapa review yang kita perlu tahu dan kita nggak perlu dihafal ya, nggak perlu dihafal. Ini teman-teman bisa nanti Mister akan coba share ke grup. Tadi baru tadi Mister coba ngerangkum semuanya. Nanti akan share di grup supaya teman-teman bisa semacam jadi cheat sheet aja. Boleh, nggak apa-apa, dibaca nggak apa-apa ya. Ngoding itu nggak harus hafal. Nanti juga kalau udah terbiasa, insya Allah juga hafal sendiri. Oke, sampai sini reviewnya terkait dengan fungsi-fungsi yang udah kita pelajari. Clear semua? Ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke. Kembali ke pertanyaan Mister tadi terkait dengan reviewnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah pernah nyoba dengan menggunakan fungsi-fungsi lain, memodifikasi dan sebagainya dengan data yang sudah ada kemarin di pertemuan minggu kemarin? Suara Mister terdengar di sana? Teman-teman? Clear? Apakah suara Mister terdengar? Oh, terdengar ya, oke. Sip, thank you. Oke, Mister izin untuk buka ini dulu ya, algo Python-nya lagi. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian PowerPoint-nya. Nah, di sini sesuai dengan judul yang ada, kalau tidak ada pertanyaan, nanti silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti coba ditanyakan ya, diinterupsi saja. Sesuai dengan judul PowerPoint-nya, di sini kita akan coba mulai dengan analisis solusi kasus analitisnya. Dimana di sini maksudnya kita coba untuk meng-create dari awal bagaimana cara kita membuat penelitian ini seperti apa, analisis seperti apa, tujuannya seperti apa, metodenya seperti apa yang akan kita gunakan sampai ke alat analisis dan nanti to-do-nya yang harus kita lakukan dengan menggunakan bantuan Kanban atau Trello ya, Trello yang ada di Kanban itu kita pakai untuk bantuan kita sebagai patokan kita ya, pedoman kita dalam membuat analisisnya. Ya, sekarang di sini ada beberapa kasus yang nantinya akan bisa kita eksplorasi. Nah, di sini ada beberapa kasus ya. Gitu. Kalau di sini ada 7. Nah, dia ada 7 proyek yang bisa dipilih. Jadi nanti teman-teman bisa lanjutkan untuk proyek kedua dan seterusnya. Di sini nanti Mister akan coba contohkan di proyek yang pertama, di mana nanti setiap tahapannya Mister akan coba jelaskan
Semoga mendapat gambaran dari apa yang udah Mister jelaskan di awal, dan nanti bisa coba-coba pilih salah satu aja dari 7 itu tadi ya, untuk dikerjakan, coba dieksplorasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang nanti Mister akan contohkan. Oke, di sini nanti ini gambaran datanya. Gambaran datanya di sini ada kasus pertama sampai kasus ke-7, di mana masing-masing kolomnya itu bervariasi jumlahnya. Kemudian jumlah datanya pun juga bervariasi. Nah, di sini ada beberapa catatan nih. Menurut catatan yang ada di sini, itu ada beberapa data yang harus dibersihkan atau di cleaning. Mulai dari yang pertama ini perekonomian dunia sampai ke startup untuk yang bagian cleaningnya. Kemudian tidak ada baris kosongnya, ini yang ada yang clear cuman di bagian hasil ujian sama menu McDonald. Tapi ingat ya, proses cleaning itu pada dasarnya tidak harus semuanya diisi. Kalau memang teman-teman membutuhkan field itu dan butuh field itu untuk diisi, silahkan. Tapi kalau enggak usah dilakukan cleaning di situ. Jadi dilewatkan aja. Jadi apa yang kita butuhkan, apa yang kita analisis, itulah yang akan kita cleaning dan akan kita prepare sebaik mungkin, supaya apa? Nanti pada saat analisis tidak ada yang namanya misinterpretasi. Bisa jadi underestimate atau overestimate. Mungkin aja ada dua itu. Yang kita inginkan adalah pas estimasinya atau keperkiraan dari kita itu dengan data-data ini, analisisnya kira-kira pas apa enggak. Itu yang kita inginkan, tidak over, tidak under. Nah, di sini Mister akan coba langsung masuk ke bagian Visual Studio Code-nya. Di bagian screencast-nya Mister coba ganti dulu. Oke, kita coba ke yang entire screen. Jadi Mister akan coba berganti-ganti. Oke, kita masuk ke bagian data analisis. Kemudian masuk ke bagian persiapan studinya. Oke, nah ini adalah beberapa contoh kasus yang tadi di slide sebenarnya sudah ada. Ada yang kasus pertama hasil ujian, kemudian ada di negara-negara dunia, menu restoran, kemudian lowongan analisis data, dan seterusnya sampai ke bagian startup-nya terakhir. Nanti teman-teman eksplorasi dengan beberapa data yang sudah ada. Disediakan 7 data, jadi bebas teman-teman mengeksplorasi. Tahapannya seperti ini: menentukan idenya, kemudian pasar produknya apa, target audiensnya apa, kemudian rumuskan hipotesisnya atau apa yang akan kita analisis nanti, gitu kan. Kalau perlu cleaning, lakukan cleaning. Kalau tidak, langsung melakukan analisis atau eksplorasi datanya. Nah, di sini ada mind map, nanti bisa diisikan sesuai dengan apa yang teman-teman kerjakan tadi. Misalnya mau eksplorasi apa nih? Bagian yang nomor 2 atau nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Pilih salah satu aja. Kemudian di sini sedikit nanti terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan, misalnya kayak papan Kanban Trello, kemudian bagaimana cara buat di Trello-nya dan sebagainya. Nanti kita akan coba bahas di sini secara detail. Harapannya waktunya nanti cukup supaya nanti teman-teman dapat benar-benar komprehensif, mulai dari cara pembentukan idenya sampai ke bagian analisisnya sampai ke laporan terakhirnya di Trello nanti seperti apa. Kira-kira gambarannya nanti akan kita bahas secara detail. Oke, ini adalah contoh beberapa cara yang nanti akan kita lakukan di Trello-nya ya. Ada daftar periksa dan sebagainya ya. Karena kita balik lagi ke bagian sini. Nah, ini kita akan membuat ide ini, nomor 1 ini sebagai contoh di pelajaran kita sore hari ini. Jadi idenya ini untuk mempersiapkan atau mempromosikan kursus yang nantinya akan diberikan kepada pelamar yang ingin lulus ujian dengan 60 plus, atau poinnya itu nggak lagi 60 ya, istilahnya 61 ke atas. Dia ingin meningkatkan nilai poinnya. Baik itu nanti kalau di sini kan ada ininya ya, ada nanti kita lihat kolomnya itu apa aja, di pelajaran apa aja yang nanti akan kita tingkatkan. Kemudian layanannya nanti pasarnya adalah sebagai layanan pendidikan. Kemudian untuk pertanyaan risetnya ini bisa berbagai macam nanti. Nah, nanti akan kita coba elaborasi lagi di papan Trello-nya nanti seperti apa. Nah, kalau di sini bagaimana cara menarik pelamar. Nah, itulah kita yang nanti akan buat analisisnya jadinya seperti apa ya. Apa yang harus kita berikan ke pelamar supaya nanti ini ngerti nih. Ini pas nih dengan apa yang aku inginkan. Hipotesisnya, kok jadi PDB?
mengikuti kursus persiapan untuk meningkatkan hasil ujian. Harapannya tuh kayak gitu. Jadi semua pelamarnya nanti akan mengikuti kursus, terutama bagi beberapa pelamar yang nantinya di sini targetnya kebetulan yang tidak memiliki pendidikan tinggi. Jadi harapannya karena mungkin kesibukan dan sebagainya dia tidak bisa, atau karena ilmu yang belum memadai dari parentnya belum bisa membantu anaknya untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi sehingga masukkan ke dalam course yang kita ingin promosikan. Oke, nah sekarang pertama kita akan coba masuk ke dalam papan Kanban dulu atau di Trello-nya. Tadi kan create-nya kan di Trello ya. Nah, di sini Mister akan coba share. Silakan nanti teman-teman masuk ke ini, ke link yang Mister kopikan, tapi nanti daftar dulu ya, daftar dulu. Pakai Google aja nggak apa-apa, pakai Gmail aja nggak apa-apa. Supaya nanti nggak perlu lagi ngetik, kita langsung melihat di sini bagaimana cara menentukan ide, kemudian backlognya, to-do-nya dan sebagainya. Mister akan kopikan di sini. Copy link, udah. Mister kopikan di chat, silakan dibuka. Nah, ini papan Trello yang udah kita buat. Mister buat sebelumnya. Nah, ini. Untuk membuat ini semua, teman-teman bisa melakukan sign up dulu, daftar dulu. Jadi di awalnya nanti teman-teman munculnya seperti ini. Ya, Mister login dulu aja. Nanti kan munculnya di sini ya. Kita pakai Atlassian ya, Atlassian account. Nah, di sini teman-teman masuk ke login. Kalau teman-teman udah ada akun Trello silakan. Kalau belum ada, sign up-nya pakai Google aja. Aman. Jadi bisa enak, langsung cepat. Nah, Mister kebetulan udah ada, tinggal sign in aja ke Trello-nya. Nah, Trello ini nanti akan meng-create akun Atlassian yang nantinya akan dibuat single sign on ke bagian Trello-nya ini. Tampilan pertama objek Trello-nya ini adalah seperti ini. Jadi kurang lebih navigasinya yang ada di sini ada board, highlight, view dan sebagainya. Yang nanti akan kita pakai adalah di bagian boardnya untuk membuat papan Kanban tadi. Yang isinya merupakan dari ide-ide yang sudah kita tentukan nih. Kita elaborasi semuanya. Keinginan kita apa sih gitu kan? Tadi kan kita ingin mempromosikan course kita atau mempromosikan les-lesan kita gitu lah ya ibaratnya. Di sini bisa create boardnya, diklik boardnya. Atau di bagian sini ada create new board, ini diklik, boleh diklik. Nah, nanti ketika diklik akan menentukan pertama apa? Board title-nya. Nah, misalnya di sini kita gunakan analisis nilai dan performa murid. Oke. Karena kita kebetulan datanya itu terkait dengan data-data murid ya. Nah, yang tadi Mister share itu teman-teman bisa masuk juga. Jadi contohnya seperti ini, yang sudah jadi skor akademik siswa. Judulnya bebas ya, boleh apapun. Nah, ini menjadi salah satu pitching point kita di awal. Analisisnya apa aja. Nah, setelah kita melakukan pembentukan board seperti ini, selanjutnya di sini kelihatan ya. Ini tergantung dari ininya. Apa itu namanya? Backgroundnya. Di sini ada add list, enter list name. Jadi kalau di sini misalnya tadi akan di Mister ada backlog, kemudian ada to do, kemudian ada lagi yang di enter ya. Ini ketika ini sudah selesai di enter, cukup di enter, nanti dia akan langsung menambahkan listnya sebelah kanannya. Kemudian di sini ada in progress ya, on progress. Kemudian di sini ada review ya kalau nggak salah. Satunya lagi ada done. Bahwa menandakan bahwa kondisinya sudah selesai nih. Nah, masing-masing ini nanti akan bentuknya kurang lebih seperti ini ya, yang sudah Mister share tadi. Silakan login kalau ingin melihat dan ingin coba otak-atik, kita bisa langsung real time. Jadi yang di otak-atik Mister di sini nanti akan langsung terlihat di sana juga. Kita udah menentukan tadi backlog, to do, in progress, review ya, review, ada done. Nah, masing-masing data yang ada di sini, card yang ada di sini, nantinya akan menjadi patokan kita atau dasar kita. Kembali ke bagian awal tadi, kita pertama akan melakukan sesuatu terkait dengan ide kita. Backlog ini adalah sesuatu yang kita ingin lakukan, yang nantinya menjadi planning utama kita ke depannya. Yang akan kita lakukan di bagian list to do, list in progress, review, dan sampai yang bagian terakhirnya done, selesai.
card ini bisa diganti-ganti gini ya, digeser-geser. Nah, setiap card itu sebenarnya akan merepresentasikan apa yang akan kita kerjakan atau yang sudah kita kerjakan. Contohnya seperti pengumpulan data. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama, otomatis awalnya adalah pengumpulan data. Di mana pengumpulan data ini kalau di Visual Studio Code kita sudah disediakan. Kita kembali ke Visual Studio Code, ke bagian solusi khusus kasus analitisnya, masuk ke bagian nomor satunya ya. Sudah disediakan di ini, Students Performance. Nah, oke, di sini. Nah, ini perintahnya. Setiap kita akan memecahkan kasus analitis, pertama kasusnya itu ditempatkan dalam tugas yang terpisah. Artinya apa? Setiap bagian-bagiannya, setiap perencanaan kita itu harus jelas. Contohnya tadi mulai dari backlog, to do, in progress, dan sebagainya. Kemudian mengumpulkan seluruh data yang ada di backlog tadi, kita udah dapat kumpulan data student performance-nya. Nah, di Trello ketika ini sudah selesai, kita bisa lakukan pengecekan atau approval. Nah, di sini kita checklist di sini. Jadi dia 100% selesai artinya. Dan kalau kita lihat di Trello-nya nanti ketika ini udah checklist, pengumpulan data udah clear. Jadi misalnya nih di backlog ini menjadi penentu ketika kita mulai melakukan to do. Kenapa? Kalau nggak ada data kita nggak mungkin ada import data kan gitu. Nggak akan bisa kelompokkan data, ada menyaring data atau filtering data. Jadi ini menjadi patokan kita. Nah, saat ini udah selesai dan ini digeser ke sini, misalnya contohnya, berarti data udah siap nih untuk digunakan. Ya kan, terbayang ya. Jadi ini nanti sebagai acuan kita. Jadi Kanban ini enaknya adalah kita bisa melakukan review, bisa melakukan pengecekan secara langsung, dan kalau ini udah selesai kita bisa tandakan checklistnya ada di checklist tadi, kemudian kita bisa masukkan ke dalam sini untuk dilakukan to do selanjutnya di bagian data-data berikutnya masing-masing cardnya. Nah, di backlog tentunya nggak cuma satu, ada tujuan analisisnya, alat analisisnya, dan sebagainya. Di sini Mister mencontohkan ada 4 yang harus dilakukan. Mister balikkan lagi. Tujuan analisis ini terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Misalnya tadi kita mempromosikan sesuatu, kita mau tahu dong bagaimana statistiknya seperti apa terkait dengan skor matematikanya, membaca dan menulis. Di mana Mister dapat ini? Pertama, kita setelah kita mendapatkan kondisi pengumpulan data ini udah oke, mendapatkan ini tadi ya, menggunakan file student performance, udah dapat bahwa di bagian VS Code kita udah ada. Kita lakukan analisis data awal, yaitu kita melihat bagaimana bentuk datanya. Jadi sebelum masuk ke bagian ini semua, Mister akan komen dulu. Kita buat dulu. Oke, datanya ini tadi yang bagian pertama yang ini ya. Kita lihat dulu karakteristik datanya. Karakteristik datanya. Print df.info. Kemudian seperti biasa kita ambil headnya 5 teratas untuk mendapatkan informasi awal yang nantinya bisa menjadi patokan kita atau landasan kita dalam melakukan atau menginginkan analisisnya seperti apa. Data. Mister mendefinisikannya data. Baik, berdasarkan ini ya, variabelnya data. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada beberapa field yang ada di sini, ada gender, race, parental level education, sampai ada math score dan writing score-nya. Nah, inilah tadi yang menjadi dasar Mister untuk menentukan kira-kira apa aja ya statistiknya yang bisa kita lakukan. Kalau berdasarkan data tipe di sini yang akan kita bisa jadikan statistik itu ada yang di bagian number aja, yaitu di math score, reading dan writing. Sementara yang lainnya ini merupakan kategori aja, kategorikalnya. Jadi pengelompokannya nanti kalau misalnya mau dikelompokkan ke dalam bentuk parental levelnya untuk masing-masing skornya seperti apa bisa dengan menggunakan group by atau pivot table tadi ya, yang tadi kita review bersama. Dapat ini, kemudian kita baru masukkan ke dalam perencanaan kita, yaitu setelah kita mendapatkan sumber data ini, kita masuk ke dalam tujuan analisisnya. Apa sih tujuannya? Mendapatkan statistik dasarnya berupa min, maksimum, median, kuartil 1, kuartil 3, dan seterusnya, yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam skor matematik, membaca, dan menulis. Kemudian kita buat analisis selanjutnya. Kalau tadi kan kita ada beberapa kategori ya yang tersedia di sini, ada gender, race, semuanya kita bisa lihat. Kalau memang itu dibutuhkan, semuanya teman-teman bisa lakukan dengan cara pengelompokan by kategori, misalnya pakai group by tadi atau pivot table.
Jadi kita tampilkan dulu di sini. Jadi kita perlu menilai atau menganalisis terhadap gendernya seperti apa, skor akademiknya tadi. Sama di etnisnya juga sama, sampai ke bagian kursus persiapan tesnya. Semuanya kita lihat. Kira-kira ada nggak ya nilainya yang memang jauh turun di bawah 60 atau mungkin 60 ke bawah, nggak perlu jauh turun tapi 60 ke bawah ada nggak dari masing-masing kelompok ini yang menghasilkan seperti itu, karena itu menjadi target pasar kita. Sesuai tadi ya yang di awal di presentasi PowerPoint-nya. Setelah ini semuanya clear, mendapatkan persetujuan, asumsinya misalnya kita bekerja dengan team lead atau project manager PM, mendapatkan approval, diklik oleh team lead-nya, kemudian balik lagi ke bagian Kanban-nya, berarti siap untuk tujuan analisisnya. Di mana tujuan analisisnya nanti ini akan terkait dengan pengelompokan data dan saring datanya nanti. Pakai apa yang akan kita lakukan nanti untuk melakukan analisisnya data? Misalnya dengan menggunakan modul yang udah kita pelajari dulu ya. Jadi kita nggak expand dulu ke modul yang lain supaya nggak terlalu lebar. Ini pertama kita gunakan yang modul Panda untuk alat analisisnya dan Python sebagai tools untuk code di bagian analisisnya. Bisa di approve juga. Kemudian kalau sudah selesai masuk ke bagian riset dan metodologinya. Maksudnya di sini adalah metode apa yang nantinya di bagian modul Panda itu kira-kira akan berperan signifikan nih. Bisa saja nanti nggak semuanya harus kita sebutkan. Misalnya kalau di sini contohnya kita gunakan describe untuk menentukan statistiknya, kemudian kita gunakan group by untuk pengelompokan kategorinya berdasarkan dari nilai matematik, kemudian writing dan sebagainya. Kemudian ada pivot table juga untuk analisisnya. Bisa kita gunakan seperti itu. Jadi nanti ketika semuanya sudah di-approve, dengan kata lain kita siap untuk melakukan to-do-nya. Diawali dari to-do ini, import data ini yang di awal di sini. Nah, kita mulai dari cara mengimport data CSV-nya ke dalam Pandasnya. Ini mulai ke dalam tekniknya. Ke bagian teknikalnya seperti apa. Nah, sebelum masuk ke bagian teknikalnya, terkait dengan backlog-nya, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Dari teman-teman semuanya. Clear? Jadi awalannya, jadi komprehensifnya itu kita nggak langsung ke bagian teknik ya. Oke, di bagian teknik itu nanti kalau misalnya memang kebetulan di sini kita udah tersedia datanya nih. Jadi kita bisa langsung cek. Tapi pada dasarnya nanti di real case-nya kita betul-betul harus tahu dulu data apa sih yang kira-kira nanti kita pakai. Nah, setelah dapat datanya semuanya, dapat approval semuanya, mulai dari tekniknya seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa, barulah kita bisa masuk ke dalam teknikalnya seperti apa nanti dalam analisisnya. Karena itu sangat berpengaruh banget sama yang namanya nanti di bagian belakang-belakangnya reviewnya seperti apa, laporannya seperti apa. Jadi Kanban ini kita bisa menggunakannya secara sekuensial sehingga kita bisa lebih terarah lagi. Oke, kalau nggak ada, Mister akan lanjutkan lagi. Masuk ke bagian yang pertama. Kalau teman-teman lihat tadi di bagian pengumpulan data sampai ke riset metodologi, itu kan ada yang namanya deskripsi ya. Nah, ini sebenarnya semuanya ini bisa kita implementasikan ke semua ini ya, ke bagian yang lain-lainnya. Nah, sekarang Mister akan coba contohkan dulu bagaimana sih cara membuat list-list yang ada di sini. Jadi di analis tadi yang kita udah buat, kita cukup di bagian sini add card misalnya. Kemudian kita coba tes lah ya misalnya cardnya. Kemudian kita enter, nanti dia akan masuk ke bagian tes yang kedua, tes yang ketiga dan seterusnya. Jadi untuk membuat cardnya kita cukup mengetikkan seperti ini. Kemudian nanti dia akan membuat masing-masing card yang ada di sini di list backlog. Setiap listnya kita bisa tambahkan informasi, bisa tambahkan deskripsi misalnya ini. Ini deskripsi tes. Kemudian checklistnya yang tadi Mister buat untuk approval itu kita buat dari checklist ini, menu checklist. Kemudian kita add. Nah, di sini kita bisa isi apa sih yang mau kita cek. Apakah approval kayak tadi misalnya, atau yang lain misalnya kayak tadi data CSV-nya, data ketersediaan data CSV. Nah, ini nanti yang akan menjadi patokannya. Kalau memang ini approval-nya oke, nanti tinggal kita checklist. Kalau dia ternyata udah juga tersedia, berarti udah clear. Jadi nanti dia akan berwarna hijau sama seperti yang tadi sebelumnya. Hal yang sama kita bisa lakukan di to do. Jadi ini semua kita bisa klik di bagian card-nya, kita bisa tambahkan semua di sini. Mau nambah attachment, mau nambah date-nya, deadline-nya dan sebagainya itu bisa.
Nah, sementara ini kita coba yang bagian checklist sama attachment dulu. Nanti kita akan coba implementasikan ini ke dalam Trello kita. Balik ke bagian Trello kita yang tadi. Nah, ini bagian to do sekarang. Nah, di sini import data kita define. Import datanya itu dalam bentuk apa sih? Nanti kita akan buat dalam bentuk data frame. Dimana nanti pandasnya ini kita gunakan gunakan fungsi read CSV ke bagian kumpulan data tadi kita, database kita yang berbentuk CSV tadi. Nah, setelah selesai seperti biasa kita klik mengimpor CSV, kemudian kita implementasikan di sini. Jadi setiap step by stepnya kita udah ada. Nah, ini contohnya mengimpor data. Sesuaikan supaya apa? Kondisinya tidak menjadi tidak akan menjadi sulit pada saat ada permasalahan. Code mana sih yang mengimplementasikan di bagian to do? Dan perlu diingat adalah ketika kita sudah mulai menggunakan to do, itu adalah pada saat Trello-nya ini di dalam to do akan dikerjakan, pindahkan ke bagian sini ya. Ini statistik deskriptif apa ya? Oh, ini yang di sini. Pindahkan ke in progress-nya. Supaya apa? Kan ini kan real time ya. Jadi teman-teman yang lain atau tim yang lain tahu bahwa oh, kita sedang melakukan import data nih. Berarti import data sedang dilakukan. Kalaupun mereka mau bekerja paralel, mereka akan langsung melanjutkan ke statistik deskriptif dan seterusnya. Jadi tim tahu, oh kamu ada yang melakukan import data. Kalau aku belum melakukan import data, berarti aku lanjut yang statistik deskriptif aja. Atau udah di-define dari awal. Contohnya misalnya Edison pakai yang import data, Arsyad kerjain yang sharing data, kemudian sharing data, filtering maksudnya ya. Kemudian yang lainnya kelompokkan data statistik deskriptif ada 4 aja, berarti butuh 4 orang. Yang lainnya seperti apa? Nanti tugasnya untuk verifikasi sama pembuatan laporan atau rekomendasi. Jadi semuanya akan tersusun dengan rapi dan sudah terspesifikasi, sudah terspesialisasi dengan baik juga. Nah, setelah ini ada di sini, baru kita lakukan pengerjaannya. Jadi tidak tercampur dengan apa yang belum kita kerjakan. Nah, ini kan contohnya misalnya kita single factor ya. Kalau single factor berarti semuanya ada di sini. Nah, ini udah selesai mengimpor data. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan atau membuat untuk statistik deskriptifnya seperti apa. Tadi kita udah dapat info datanya, kemudian headnya juga kita dapat yang ada di kolom ini tadi. Nah, sekarang kita mau coba lihat masing-masing skornya atau masing-masing mata pelajaran ini nanti kita akan buat statistiknya seperti apa sih. Nah, ini kita buat di sini, berarti kita taruh di sini. Setelah ini belum selesai, kalau ini belum selesai jangan di checklist. Jadi teman-teman tahu, nanti timnya tahu ketika udah selesai di running, kemudian kita membuat suatu dokumentasi. Nah, ini dia statistik deskriptifnya. Nah, dokumentasinya seperti apa? Kita balik ke Trello. Di sini ada di bagian reviewnya, itu ada di bagian dokumentasi ada. Nah, ini kita coba download supaya teman-teman kebayang. Jadi setiap pekerjaan, setiap apapun yang kita lakukan itu harus ada dokumentasinya supaya apa? Orang bisa men-trace apa yang kita lakukan, apa yang kita analisis, apa code yang kita gunakan, metodenya, terkait dengan metodenya tadi ya. Kita bisa gunakan group by dan sebagainya. Nah, ini dia contohnya. Jadi dokumentasinya terkait dengan impor data. Kita gunakan code ini. Data PD read CSV. Kemudian outputnya seperti apa? Karena dia hanya berupa bentuk variabel, berarti nggak ada outputnya kan? Nah, selanjutnya di bagian statistik deskriptif, setelah kita melakukan code di situ dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, mendapatkan beberapa gambaran mengenai count, mean, standar deviasi dan sebagainya terkait dengan statistik dasar, maka kita lakukan dokumentasi supaya apa? Ini nanti bisa dianalisis lebih lanjut. Mudah untuk nge-trace, mudah untuk analisisnya. Nah, ini udah dapat nih sekarang di bagian nomor 2. Nah, setelah ini nomor 2 selesai, nomor di bagian sini tadi udah udah di running sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baru nanti di bagian Trello-nya di sini tadi kita checklist, kita approve. Jadi kita bisa lapor ke supervisor kita atau project manager kita bahwa oke, untuk bagian dokumentasi. Bagian statistik deskriptif yang tadinya in progress itu udah clear. Udah berhasil menghitung statistik deskriptifnya dengan cara yang tadi kita masukkan ke dalam dokumentasi.
Setelah ini selesai, maka kita masukkan ke dalam reviewnya. Proses review bisa dilakukan terkait dengan dokumentasi tadi. Jadi ini nanti akan menjadi living document. Word tadi yang kita download di sini menjadi living document. Jadi dia akan masuk satu persatu sesuai dengan job desk-nya, dokumentasinya masing-masing. Nah ini kan asumsinya seperti tadi yang Mister bilang, ini misalnya single fighter, nggak ada lagi tim, jadi cuma ada satu orang. Tapi kalau ada beberapa tim, maka dokumentasi ini pun juga akan sebanyak tim yang mengerjakan, supaya lebih jelas dokumentasinya seperti apa. Nah setelah ini dapat, teman-teman dari tim review itu bisa melakukan verifikasi hasil. Verifikasi hasilnya bisa diketik dalam bentuk Word atau dalam bentuk presentasi dan sebagainya. Nah sebelum masuk lebih lanjut ke sini, Mister akan masuk ke bagian kelompokkan data dulu. Nah, to-do-nya tadi kan nggak cuma di bagian statistik deskriptif ya, dan impor datanya pun ini juga udah selesai. Ini kita bisa masukkan ke sini. Jadi impor datanya udah clear, statistik deskriptifnya udah clear. Cuman di bagian verifikasi sama dokumentasi ini belum dilakukan. Kenapa? Karena dia masih membutuhkan data yang lain. Data apa? Nah, dia sesuai dengan tujuan di sini. Selain kita mendapatkan analisis data deskriptif, kita juga ingin mendapatkan by kategorinya. Ada fieldnya tadi ada banyak ya, ada gender, etnisitas, tingkat pendidikan orang tua, jenis makan siang dan sebagainya. Nah kita coba running semuanya. Ada 5 yang akan kita kerjakan di sini. Gender, etnisitas sampai ke bagian khusus persiapan tes. Setiap hal yang dilakukan ini usahakan semuanya terbreakdown menjadi satu card. Jadi kalau ini tadi kelompokkan data kan tadi banyak ya metodologinya, itu dimasukkan aja ke dalam satu card. Tapi jelas, oh ini bagian pengelompokan data. Jadi kategorinya udah jelas, nanti akan kita lakukan seperti apa dan sebagainya. Kalaupun nanti akan ada melakukan kegiatan lain yang misalnya kayaknya betul sebelumnya mirip gitu dengan pengelompokan data. Contohnya kayak menggunakan filtering data. Sebenarnya kan mirip ya, subset dengan satunya lagi bedakan pengelompokan. Hasil yang dicapai pun juga kurang lebih sama. Tapi kalau itu dilakukan, breakdown ke dalam kelompok yang lain atau card yang lain. Sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul spesifik. Kalau ada apa-apa kita lebih enak untuk nge-trace-nya. Nah jangan lupa apapun yang kita lakukan masukkan ke dalam in progress. Supaya tim tahu, oh kita sedang melakukan ini nih. Dan yang udah dilakukan apa aja. Nah sekarang kita balik ke code kita. Sesuai dengan apa yang udah kita rencanakan di sini, yang pertama adalah menggunakan analisis gender. Analisisnya ini berdasarkan match score yang udah kita dapatkan tadi. Yang awalnya kita ingin dapatkan statistik deskriptifnya masih umum, kita nggak pecah ke dalam bentuk kategori fieldnya. Sekarang di bagian ketiga ini kita pecah ke dalam berdasarkan gendernya. Nah sekarang kita dapatkan yang kondisi gendernya. Ini Mister coba naikkan. Ini dia. Jadi udah dikelompokkan berdasarkan female dan male-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, kondisi analisis statistiknya bahwa ternyata nilai-nilai yang diperoleh oleh male itu ternyata cenderung lebih rendah daripada yang diperoleh oleh female, grup female atau perempuan. Nah, di sini menjadi insight kita yang menarik bahwa oh, nanti berarti kemungkinan besar target pasar kita anak-anak yang berjenis kelamin cowok. Jadi kita mencari parent yang dia mempunyai jenis kelamin anaknya itu jenis kelamin cowok. Karena cenderungannya itu kurang meningkat, kurang tinggi nilainya daripada yang cewek-cewek. Meskipun di sini math score-nya dia 68 ya, selisih 5 poin cuman, tapi masih dalam taraf 60-an kondisi math-nya, kondisi skornya. Nah, sementara kalau yang reading dan writing udah pindah tingkat, satunya 70-an, satunya 60-an. Jadi kondisinya udah terpaut lumayan. Nah, jadi kita bisa mencarikan insight di awal bahwa nanti pemasarannya lebih ke arah yang orang tua yang mempunyai anak laki-laki. Nah, selanjutnya kita coba lagi ambil informasi terkait dengan etnisnya atau race-nya seperti apa. Kita coba running lagi. Di sini dikelompokkan ya ke dalam bentuk ke grup ya, grup A, B, C, D, E. Jadi masing-masing tadi yang awalnya female dan male kita tahu, oh ini berarti pasarannya mungkin ke arah yang anaknya cowok nih. Nah sekarang yang di bagian race-nya ini kita mendapatkan insight-nya lagi yang kedua terkait dengan kelompoknya yang mana nih. Oh ternyata di grup A. Di grup A itu nilainya paling rendah. Kalau kita lihat nilai yang di bawah 65 itu ada di grup A semua. Sementara yang lainnya misalnya grup B sama grup C
dia nilainya 65 ke bawah itu nggak semua mata pelajaran. Tapi misalnya nih grup B cuman di bagian math score sama yang writing score 65 ke bawah ya. Kemudian yang grup C-nya cuman di bagian math score-nya. Tapi secara umum kita bisa mengetahui oh ternyata grup A, grup B dan C ini potensial untuk dijadikan pasaran kita. Nah, kalau teman-teman sadar dengan beberapa handphone yang udah kita pakai, kadang muncul beberapa iklan yang dia ternyata kok tepat dengan apa yang kita inginkan. Itu dasarnya seperti ini. Jadi pengelompokannya itu dilakukan, kemudian dia lebih cenderung dekat dengan kondisi yang kita targetkan. Maka pada saat itu akan muncul iklan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seakan-akan mereka tahu, padahal enggak. Dia tuh membuatnya itu semacam seperti ini, secara umum dulu. Nah, kemudian baru beberapa kali dia melakukan repetisi dengan AI-nya, nah akhirnya dapatlah yang betul-betul spesifik sesuai dengan betul-betul apa yang kita cari. Contohnya kayak kemarin kalau Mister mengalami pernah Shopee mencari barang X benar-benar sama seperti yang X, itulah yang muncul di iklan Mister. Nah, itu melakukan beberapa repetisi ya, nggak cuma sekali. Jadi pengelompokannya pun nggak cuma satu. Kalau ini kan tadi kan ada udah 2 ya yang kita lakukan, nggak cuma 1 atau 2 tapi ribuan kali. Dan nanti akan dilakukan pengelompokan klaster. Nah, nanti mungkin di bagian materi selanjutnya. Yang paling dekat dengan orang ini kira-kira iklan apa ya? Nah, akhirnya sampailah ke yang bagian spesifik. Nah, ini kita akan lakukan terus sesuai dengan rencana kita. Kembali ke bagian rencana analisis kita. Nggak hanya di bagian etnisnya, tapi seluruhnya akan kita coba. Jadi di bagian kanbannya ini kalau kita lihat udah tersedia ada gender, etnis, ini udah kita lakukan ya. Kita coba checklist semuanya, tingkat pendidikan, jenis makan siang, dan sampai ke bagian persiapan tesnya kita akan coba lakukan analisisnya atau eksplorasi datanya sampai kita mendapatkan pasaran kita pasti di bagian data-data ini, di mana data-data ini misalnya kita dapatkan di wilayah Jakarta atau di wilayah Semarang dan sebagainya. Nah, itu berarti pas. Tapi kalau enggak, berarti kita perlu menurunkan target atau mengganti target atau menurunkan kondisi analisis kita, hipotesis kita. Kita inginnya apa ya? Jangan ke sini kalau gitu. Jangan ke 60 ke bawah, berarti yang 70 ke bawah. Jadi kita yang awalnya tinggi, high-nya keinginannya meningkatkan dari 60 ke 80. Nah, sekarang kita turunkan spek kita. Oke lah, nggak usah tinggi-tinggi untuk peningkatannya. Ambil aja yang 70. Karena kebetulan data-datanya ini menunjukkan bahwa promosi ini nggak cocok untuk yang 60 karena nilainya 70. Kan gitu ya. Itu misalnya nih. Nah, sekarang balik lagi ke bagian Visual Studio Code kita. Visual Studio kita buat di sini beberapa analisis data. Sekarang Mister akan coba buka semuanya di bagian sampai analisisnya ya. Uncomment semuanya. Nah, di sini Mister menggunakan group by. Nah, group by ini seperti yang Mister sampaikan tergantung kebutuhan ya. Kalau ini kebetulan kita mengelompokkannya by parental level of education. Kalau ini per satu-satu. Bisa nggak Mister semuanya langsung jadiin satu? Bisa. Tapi ya itu ya tergantung dari kebutuhan. Contohnya misalnya ini kita running dulu ya. Nah, ini dia. Tujuan kita kenapa kok di sini dipisah lebih ke arah nanti pada saat kita melakukan analisis di bagian reviewnya dulu. Kalau kita lihat di Kanban, kan tadi kan prinsipnya di Kanban itu merupakan kalau bisa di breakdown jelas. Oh, ini maksudnya lebih ke arah statistik deskriptif. Oh, ini di bagian kategorinya dan sebagainya. Jadi pada saat analisis pun nanti harapannya dia sudah terspesialisasi, spesifik ke arah bagian gender, spesifik ke arah bagian etnis dan sebagainya. Jadi belum digabungkan. Itulah kenapa alasannya kalau ini dijadikan beberapa, dan bisa jadi kemungkinannya timnya nggak cuma satu tapi beberapa orang. Kalau itu dijadikan dipisah-pisah partnya, maka tim akan tahu oh bagian ini nih, dokumentasi ini nih yang aku butuhin. Karena kembali ke bagian dokumentasi tadi, kita akan mendokumentasikan seluruh kegiatan, baik itu metodologinya yang kita pakai sampai ke outputnya, kita akan dokumentasikan di sini. Jadi kalau ini tadi balik lagi ya, tadi ini ada di handle oleh beberapa orang, maka dokumentasinya pun akan unik, masing-masing metodologi dia akan handle dan dia akan fokus ke situ mengeksplorasi lebih dalam. Contohnya kayak di sini tadi dia gender nih, gendernya tadi male nih yang kurang. Nah, di bagian mana ya, kategori mana yang paling kurang?
bisa ditambah lagi kolomnya, nggak cuma gender, tapi kombinasi gender dengan misalnya race. Jadi ada gender, ada race juga, tapi dia otaknya atau parentnya itu di gender ini, sehingga dia mendapatkan oke, gender male dengan race apa grup A itu adalah yang paling pas untuk pasar kita, atau grup C adalah yang paling pas dengan pasar kita, dan dia fokus lebih ke arah gender tadi karena dia dapatnya di situ. Nah, misalnya kayak gitu. Kembali lagi ke bagian code-nya di sini. Nah, kita dapatkan di sini. Sekarang kalau kita mau coba misalnya nih, kita melihat tadi gender nih, kebetulan prospek nih. Ternyata ada nih yang 60. Mister copy dulu. Kita coba di bagian bawahnya. Nah, gender ini kan misalnya dibentuk ke dalam beberapa ya. Misalnya tadi apakah bisa langsung dengan menggunakan group by, karena kan tadi contohnya ada selain group by kita gunakan yang pivot table ya. Oke. Nah, ini Mister akan komen. Jadi ada gender yang awal saja. Yang di sini harapannya nanti ada kolom race technically juga di bagian gendernya ini yang menemani gender. Lihat, dia sudah memunculkan kondisi gendernya. Nah, inilah yang nanti diharapkan dengan kita membagi satu persatu tim atau orang yang akan fokus ke dalam gender, nanti tolong dieksplor lebih dalam ini kemana arahnya. Nah, kalau kita lihat di sini awalnya kita mendapatkan gender male yang hanya seperti ini, kita belum dapat kira-kira yang 60 ke bawah mana ya, belum dapat nih. Nah, kita coba cek. Nah, lihat, ternyata male yang 60 ke bawah itu ada di grup A. Salah satu skornya 59. Dan tanpa kita duga ternyata di female juga ada nih 58 di grup A. Berarti grup A itu bisa kita juga menjadi pasaran, baik atau male ataupun female, itu kita bisa buat promosi di situ. Kenapa? Karena nilai di grup A ternyata cenderung lebih rendah daripada yang lain untuk match skornya. Karena course kan bisa spesifik ya, nggak harus semuanya dipelajari. Misalnya kamu harus mengambil course-nya math, reading, dan writing, nggak bisa gitu kan. Bisa dibuat parsial, aku butuhnya cuma math aja. Nah, masing-masing skor ini kita bisa dapatkan nanti insight-nya. Jadi kita bisa lebih dalam lagi. Nah, ini juga kita bisa gunakan dengan menggunakan pivot table. Tergantung kebutuhan sekali lagi. Nah, kalau yang ini tadi kondisinya kan agak ribet ya. Dia menentukannya dalam bentuk array. Kalau ini awalnya nggak dalam bentuk array ya awalnya ya. Kemudian kita buat dalam bentuk array, kemudian kita define satu-satu. Sama konsepnya kalau kita gunakan pivot table. Yang ada di sini data science ini cheat sheet kita. Nah, ini sama konsepnya. Kalau pivot table ini kan dia ada kolom, index, values, dan aggregate function. Dimana aggregate function ini kalau di group by itu ada di bagian sininya. Nah, ini min. Nah, kalau ini kita buat ganti menjadi ini pivot table, kita copy ini pivot table-nya. Kemudian kita ganti group by ya menjadi nah ini ya pivot table. Kalau di cara penulisannya kan lebih mudah yang ini ya, secara penulisan ya. Nah, sekarang kita buat kolomnya, itu kolom itu yang di header. Kolomnya itu apa? Kalau ini kan ada math score, ada reading. Nah, kita ambil di sini ada writing score. Ini adalah kolomnya yang menjadi kolom di sini headernya. Kalau di pivot table. Oke. Kemudian selanjutnya di bagian indeksnya adalah di bagian barisnya. Kalau ini kan by gender dan etnis atau race. Kita ambil. Dan dia lebih cenderung terkelompok dengan baik kalau dengan menggunakan pivot table. Cara bacanya, readable-nya enak. Kemudian value-nya ini apa nih terkait dengan apa yang mau kita hitung. Nah, kalau di sini kan dia match score-nya ini semua ya tadi ya yang akan kita hitung ya. Nah, ini misalnya kita buat match score-nya. Oke, sekarang kita coba cek apakah bisa menggantikan yang ada di sini atau hasilnya beda atau seperti apa. Nah, sama ya. Nah, ini dia. Dia membuat
kondisinya lebih detail lagi dengan menggunakan pivot table. Nah, dia banyak ya. Nah, tergantung kebutuhan. Kalau kita memang kondisinya pengen benar-benar detail, kita bisa gunakan pivot table. Kalau kita memang butuhnya hanya sebagai agregat saja atau pengelompokan grup saja, kita gampang pakai menggunakan group by. Tergantung, sekali lagi tergantung kebutuhan. Sama Mister hasilnya, sama. Dalam artian gini, sama ini untuk melakukan analisisnya mirip, nggak ada yang tertinggal informasinya. Tapi kembali lagi bagaimana kita untuk menginterpretasi apa yang udah kita lakukan. Jadi ini bisa kita pakai semuanya. Analisis cheat sheet yang ada di sini sebelah kanan ini. Kalau memang teman-teman membutuhkan yang lainnya, misalnya kayak value count, boleh dilakukan value count. Dilakukan menggunakan pengecekan is-null terlebih dahulu, boleh, nggak ada masalah. Jadi semuanya bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Balik lagi. Nah, sekarang ini Mister akan coba balikkan lagi. Ini juga Mister hapus di bagian data mendalamnya tadi, deep analisisnya. Nah, sekarang Mister balikkan ini kondisi yang sampai ke 7 supaya tidak terlalu melebar dan teman-teman paling nggak dapat gambaran dulu. Mana tadi? Nah, ini dia. Sudah sesuai dengan kondisinya. Oke, nah ini kondisi yang udah ada di sini udah sesuai dengan apa yang udah kita buat di bagian kanbannya. Jadi di bagian pengelompokan data, nah ini dia progresnya sudah selesai dan sekarang posisinya harusnya udah siap untuk dilakukan review, baik itu statistik deskriptif atau di bagian pengelompokan datanya. Jadi import data selesai, statistik deskriptif selesai, kelompokan data juga sudah selesai. Nah, ini bisa langsung kita pindahkan kalau udah selesai di bagian reviewnya. Maksudnya apa? Siap semuanya. Import data juga udah siap, statistik deskriptifnya udah siap, dan kelompokan datanya udah siap. Nah, sekarang misalnya kita ingin melakukan sharing, filtering data. Filtering data terkait dengan hal yang misalnya kalau di sini kita buat untuk filtering datanya, ini opsional ya sebenarnya ya. Karena kan kita menggunakan datanya cenderung sederhana ya, simple ya. Dia bentuk headnya aja hanya ada berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kolom, 8 field. Dan ini bisa kita langsung lihat lah kondisinya seperti apa gitu kan. Dengan beberapa pengelompokan data yang udah kita cek di sini. Nah, misalnya kita mau melakukan filtering data pun itu juga tetap sama. Kita define di dalam kanbannya. Kalau itu memang dibutuhkan, tapi kembali lagi baik itu opsional maupun wajib itu tetap dilakukan di Kanban. Kanban itu maksudnya di sini ya. Ini ya. Meskipun ini opsional. Jadi kalaupun ini nggak dilakukan, kita tahu, project manager tahu, oh ya, oke, ini nggak dilakukan karena di sini udah cukup di bagian verifikasinya. Untuk dokumentasinya pun juga udah cukup. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan sharing data atau filtering data. Karena apa? Hasilnya akan mirip. Contohnya, misalnya kita mau menyaring data, melakukan filtering data, misalnya di dua hal, di kedua hal yang nilainya itu mirip. Contohnya kayak di sini tadi, pivot table. Pivot table di mana value-nya adalah seluruh skornya, match-nya ya, seperti ini tadi, match, score, reading dan sebagainya. Kemudian untuk yang indeksnya adalah test preparation score. Indeks itu yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri itu sebagai barisnya itu yaitu indeks, yang kolom itu sekali lagi sebagai header-nya. Lihat di bagian sini, kita juga udah melakukan analisis pengelompokan berdasarkan test preparation score. Nah ini bagian nomor 7-nya. Berarti nomor 7-nya itu yang ini ya. Statistik berdasarkan kursus persiapan tes. Test preparation score, kemudian math, reading, dan writing score-nya sebagai header-nya. Indeksnya sama. Agregat function-nya apa? Min. Oke. Nah, selanjutnya kita coba di running nih di bagian ini doang nih, yang di bagian 8 yang misal pertama. Ini misal yang keduanya, Mister ini dulu deh. Mister komen dulu. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah yang menggunakan kelompok, pengelompokan biasa, group by. Kemudian ini kita mau melihat distribusinya misalnya. Dengan menggunakan kursus persiapan tes tadi, field-nya, test preparation course. Kalau kita pivotkan, hasilnya sama. Ya kan? Ini salah satu contoh yang Mister bilang, ini opsional. Kalau misalnya terjadi, oke, kita coba tes. Kalau kita melihat distribusinya, kira-kira sama apa enggak ya hasilnya?
Karena ada kemungkinan beda, ada kemungkinan sama. Nah, saat itu sama, oke, bisa jadi tidak nanti dikerjakan atau tetap dikerjakan, tapi dengan catatan bahwa ini opsional. Jadi project manager ataupun pada saat teman-teman kita yang mau melakukan analisis data, contohnya di sini, pada saat di bagian verifikasi hasil dan dari dokumentasi yang udah kita buat, maka dia cukup menginterpretasi satu aja, salah satu dari distribusi atau dari pengelompokan datanya. Karena hasilnya kebetulan sama. Kecuali kalau teman-teman melakukan filtering data tadi dengan menggunakan pivot table, indeksnya nggak cuma satu misalnya. Selain test preparation course, nah kita buat array di sini. Kita buat dia gender. Misalnya gender tulisannya gimana? Kayak gini ya, gender. Nah, ada dua nih. Jadi kolomnya, barisnya ini ada dua. Nah, sekarang kita coba running. Misalnya kita ingin mencoba eksplorasi tuh di bidang situnya. Nah, ini dia. Ada completed sama ada female dan male-nya. Jadi ada gendernya. Oh ya, sebagai informasi, none ini bukan artinya nul ya. Ini memang maksudnya none itu adalah dia memang tidak melakukan preparationnya sampai selesai atau preparation course-nya itu nggak sampai komplit. Misalnya cuma separuh, parsial dan sebagainya, masuknya ke none. Nah, di sini misalnya kayak tadi, Mister melakukan improvisasi terkait dengan gendernya tadi, karena kita mendapatkan info di awal bahwa ada tuh gender male yang dia kemungkinan menjadi pasar kita. Nah, kita bisa lihat ternyata di sini makin terlihat bahwa male di sini di writing score-nya juga turun dibandingkan dengan yang completed. Jauh, selisih 10 poin. Dan yang lainnya pun juga di 60-60 semua nih. Di mail-nya. Bagian yang di ini ya, yang di tidak complete course-nya. Jadi bisa menjadi tempat promosi juga kita ke bagian orang-orang yang pernah melakukan course ke kita tapi belum komplit. Kita bisa kasih data. Oh iya, dengan mengkomplitkan course, lihat nilainya yang mail-nya jadi hampir mendekati angka 70 semua. Ini 69,79. Ibaratnya tinggal 0,3 poin lagi. Dia udah mencapai dibandingkan dengan yang non yang nggak bisa, yang nggak mengkomplitkan course-nya kita, dia hanya dapat 59 poin. Atau nilainya 59. Jauh kan dari target kita. Nah, di sini kita bisa naikkan tuh range-nya. Oke, 60 aja deh. Karena apa? Ada kok eligible kok dengan kondisi kita. Bahkan yang komplit pun itu ada yang 60-an. Berarti kita bisa promosikan juga ke yang bagian komplitnya untuk meningkatkan lagi. Karena terbukti kok secara statistik bahwa yang complete score itu nilainya jauh lebih tinggi daripada yang teman-teman yang nggak complete course-nya. Baik itu male atau female. Bisa lihat di sini. 67, selisihnya 6 poin dengan yang female yang tidak selesai. Kemudian ini 77. Udah masuk ke dalam angka 77-an. Ini 69. Ini juga selisih 10 poin. Jadi lumayan kondisi peningkatannya ketika dia menyelesaikan course dan enggak. Jadi kita bisa tetap promosikan bahwa course kita ini bagus loh untuk meningkatkan course menjadi nilainya 60 ke atas. Nah, kurang lebih kalimat promosinya nanti seperti itu. Atau interpretasi pada saat kita present terkait dengan pitching kita dengan menggunakan data yang ada. Kurang lebih kayak gitu. Dan jangan lupa papan Kanban ini dan analisis review dan sebagainya itu juga perlu ditampilkan ya teman-teman ya. Yang ada di sini. Oke, nah ini tadi yang saring data tadi ya. Jadi apapun itu yang dilakukan, tetap balik kita harus lakukan di papan Kanban sesuai dengan apa-apa yang udah kita sepakati. Jadi ini ada faktor-faktor kuncinya. Kalau memang dia betul-betul beda, maka perlu dilampirkan ke dalam verifikasi hasilnya atau di dokumentasinya. Lihat di sini, kalau kita lihat karena nilainya sama saring data ini dengan yang kondisi yang di bagian misalnya nih ya persiapan tes, ini bisa menjadi opsional kita bahwa ini nggak perlu dilampirkan. Supaya apa? Tim analis atau tim review itu bisa dengan mudah menginterpret, oh ya, ini interpretasinya cukup di sini saja. Karena nggak ada faktor kunci lain. Tapi kalau ada dua, mereka akan mencocokkan jadinya. Menjadi ada dua kerjaan gitu. Oh ini sebenarnya sama kok, berarti ini harusnya opsional dong. Ini juga sama, yang lunch juga sama. Kalau kita lihat di sebagian jenis makan siangnya, antara yang kita buat distribusi dengan pivot table karena indeksnya cuma satu, sama mirip seperti group by, maka dia mempunyai output yang sama. Lihat di bagian lunch-nya ini. Nah ini dia.
masih di angka 58, 64, dan 63, sama seperti di pivot table-nya 58, 64, dan 63. Oke ya. Jadi untuk filtering data, karena kita memang tujuannya lebih ke arah subset, usahakan memang kondisinya harus mendetail. Kalau memang itu dibutuhkan ya, sekali lagi kalau memang itu dibutuhkan. Tapi kalau enggak, cukup di bagian pengelompokan saja. Back ke sini lagi, kembali ke bagian sini lagi. Nah ini tadi juga sama berarti hasilnya dengan kondisi yang menggunakan grouping di group by-nya. Pivot table-nya sama. Karena dia kebetulan memang indeksnya itu menggunakan kategorikalnya lunch. Dan agregat functionnya min. Nah agregat functionnya juga bisa dirubah-rubah ya teman-teman ya, sesuai kebutuhan. Median kah, minimum kah, maksimum kah, dan sebagainya. Sekarang kalau kita ganti misalnya di sini minimum, apakah kita mendapatkan informasi baru lagi terkait dengan nilainya? Kalau kita lihat di sini, nah nih nilainya ekstrim ya, variasinya luar biasa. Di sini ada ada yang match score-nya nilainya 0 untuk yang female, yang non ekstrim banget nilainya ini puluhan, 10, 17 dan sebagainya. Kalau dari nilai 100 ya dia cuma dapat nilai 0,1-nya aja. Jadi ini baik female ataupun male, kalau kita ngelihat dari variasi nilainya itu masih benar-benar berpotensi untuk kita meningkatkan 60 aja ke atas. Karena jauh banget nilai variasinya. Variasi itu antara skor tertinggi dengan skor terendahnya itu adalah variasi. Kalau kita lihat di sini misalnya kita buat aja 2 ya agregat fungsinya, bisa biar kita lihat perbandingan maksiminnya seperti apa. Kemudian kita running. Ups, mana tadi? Nah ini dia. Ini min, ini max. Kalau kita lihat misalnya di match score-nya. Match score-nya ini 100 ya. Ini 0. Jauh banget kan variasinya. Berarti ada 0, 1, 2, 3 kemungkinan ya. Kita nggak bisa belum ngecek sampai ke bagian detailnya. Sebenarnya kategorinya apa aja yang di bagian score match-nya. Ini juga 17. Dimana semua nilai-nilai ini untuk yang maksimumnya itu 190 dan sebagainya. Bahkan yang di bagian completed aja ada beberapa yang masih kurang. Jadi secara umum kalau bisa kita ngomong untuk pengembalian untuk promosi kita bisa meningkatkan 60 ke atas masih masuk. Karena apa? Minimum maksimumnya variasinya cukup besar, cukup panjang, cukup lebar dari 0 ke 100, dari 17 ke 100 dan sebagainya. Nilainya masih cenderung di bagian middle ke bawah atau menengah ke bawah. Oke, sekarang masuk ke bagian Kanban kita lagi. Setiap apa yang kita lakukan kembali lagi semuanya berdasarkan ini ya, tadi in progress dulu ya harusnya ya. Kemudian setelah selesai baru masukkan ke bagian reviewnya. Jadi di sini to do kelar, in progress juga oke, kelar, clear. Baru tim review mungkin nanti akan di-approve nih misalnya. Oke, silakan kamu melakukan verifikasi hasil. Setiap melakukan verifikasi hasil, karena kita udah mendokumentasikan, dia bisa melakukan melakukan verifikasi hasilnya based on dokumentasi ini. Nah, ini bisa di-upload hasil dari laporan dokumentasi kita. Jadi ini tadi kita buat misalnya dalam Word atau dalam PowerPoint boleh, yang nantinya bisa digunakan oleh tim reviewer untuk menganalisis lebih lanjut. Seperti apa sih nanti hasilnya kira-kira? Kemudian apa yang perlu kita lakukan, strategi apa yang perlu kita lakukan. Nah ini bisa kita upload dengan menggunakan menu ini, attachment. Jadi kalau kita balik lagi ke yang sini tadi, contohnya yang masih kosong ya, yang belum ada uploadnya. Misalnya ini tadi tim review untuk membuat review hasil. Kemudian di dalamnya kita bisa isi, misalnya dengan attachment. Kita pilih choose file seperti upload biasa, kemudian kita masukkan di sini. Video ya. Salah. Jadi ya dokumentasinya. Nah nantinya siap untuk dilakukan review untuk di bagian dokumentasinya. Nah, judulnya bukan review hasil dong, dokumentasi. Yang nantinya akan siap untuk dilakukan review. Misalnya tadi juga di sini ada review hasil. Jadi review hasil ini nanti akan based on dengan dokumentasi ini. Nah dokumentasi ini kita bisa approval nih. Perlu approval nggak kira-kira? Kalau butuh approval kita bisa buat checklistnya di sini.
Approvalnya dari tim mana? Tim yang di bagian review. Kenapa? Karena ketika ini udah diterima oleh tim review, mereka bisa menandai, oke, ini udah aku approve, kemudian sekarang aku lakukan analisis. Contohnya di sini approval, dan mereka checklist di sini. Maka di sini nanti akan menjadi informasi oleh tim teknis untuk pengolahan data bahwa oke, dokumentasi kita udah di approval dan kita udah selesai pekerjaannya. Kurang lebih kayak gitu kalimatnya. Dan nantinya tinggal tim reviewer dan tim yang terakhir untuk pembuatan laporan yang akan menganalisis lebih lanjut. Namun kalau misalnya ternyata ini ada beberapa yang perlu diperbaiki, ya kita buat catatan. Jadi di sini itu nanti jangan dicek dulu approvalnya ya. Kita bisa buat catatan di sini. Misalnya di sini ada komen. Nah, di sini silahkan ditambahkan filter untuk 2 kolom, misalnya 2 field, yaitu tadi apa, preparation dan gender. Oke. Save. Nanti akan menjadi catatan. Oke, kita mendapatkan catatan nih. Itulah kenapa tidak di-approve misalnya. Nah, nanti tim di bagian ini, di bagian reviewer akan mengembalikan dokumentasi ini, memasukkan dokumentasi ini ke dalam on progress-nya. Supaya nanti kondisinya dia akan melakukan kembali lagi yang di bagian review tadi. Kalau kita balik lagi ke sini, di bagian sini tadi pengelompok saring datanya, dia akan balik lagi ke sini. Bisa juga di bagian dokumentasinya atau di bagian saring datanya yang dari tim review akan memberikan komentar. Misalnya di sininya di-uncheck oleh tim review, kemudian ditambahkan komen tadi seperti yang tadi dilakukan. Itu juga bisa. Jadi tergantung dari nanti bagaimana prosedurnya seperti apa. Oke, sampai sini dulu. Sampai bagian in progress kelar. Jadi kita tadi ngomongin teknisnya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kebayang nggak kira-kira alurnya bagaimana kita mulai dari awal sampai akhir, sampai ke bagian teknis dulu terkait dengan penyusunan analisisnya. Karena poin yang ada di data analisis itu nggak cuman hanya coding ya teman-teman ya. Jadi kayak kita nggak bisa cuman misalnya seperti ini. Mister masuk ke bagian codingnya. Mister tiba-tiba kita ngoding seperti ini, habis itu udah selesai gitu. Awalnya nggak bisa kayak gini. Awalnya tuh nggak langsung seperti ini. Kita bisa melakukan kita grup, kita lihat dulu hit-nya dulu, kita lihat infonya dulu. Itu based on tujuan. Jadi data analisis itu tidak murni coding, tapi kita juga harus tahu math-nya seperti apa, statistiknya seperti apa, kemudian bagaimana kita untuk menentukan tujuan dari si analisis ini kemana. Itulah kenapa di sini kita mencoba mengkombinasikan semuanya atau mengelaborasikan semua ilmu yang tadinya udah kita dapat, mulai dari code-nya gimana cara ngegroup, diawali dari itu ya. Kita lihat dari info dulu, kemudian kita tahu bagaimana cara ambil per kolomnya yang ada di data science ini. Contohnya, Mister udah coba rangkum. Mulai dari basic, function, filter dan sebagainya sampai ke bagian convert tipe datanya. Itu kita pelajari gunanya apa, supaya ketika kita menentukan tujuan, kita tahu, oh ya, dataku bentuknya kayak gini. Misalnya tadi yang di bagian infonya tadi, ini dia, dataku bentuknya kayak gini. Berarti kira-kira yang aku bisa lihat apa ya? Kalau kita mau lihat statistik, berarti kita lihat yang bagian number. Oh, tipe data number, yes, 567. Nanti akan muncul ya. Seterusnya dan seterusnya. Jadi ini menjadi gambaran kita di awal pada saat training di awal tadi ya, di awal kita belajar terkait dengan bagaimana code-nya. Itu sebenarnya bukan intinya, tapi bagian, hanya part of yang menjadi irisan dari subset untuk data science kita gitu, atau analisis data kita dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Arsyad, Bailey, Edison, Idea, Paras, JBJS, Haikal, kebayang apa yang Mister sampaikan dari awal tadi sampai ke bagian selesai di bagian tekniknya. Jadi to do sampai ke processingnya udah selesai. Gimana, clear?
Bisa mengikuti semuanya? Oke, nice. Kalau ada yang bingung, lumayan. Oke, nanti kalau misalnya ada yang bingung ya, untuk teman-teman yang lain, Idea ataupun Haikal dan sebagainya, lumayan ini ada dua ya. Lumayan ada yang banyak bingungnya atau lumayan yang sedikit bingungnya. Kalau banyak bingungnya silakan nanti jangan sungkan-sungkan nanya, sekali lagi, jangan sungkan nanya. Kita akan coba diskusi bareng terkait dengan apa yang ditanyakan oleh teman-teman. Dan Mister nggak akan langsung ini ya. Misalnya, Mister kenapa kok caranya kok seperti ini? Mister nggak akan langsung bilang, oke, caranya seperti ini, A, B, C. Karena Mister pengennya teman-teman juga tahu diskusinya seperti apa, awalnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Jadi mungkin nanti kita WA-nya kalau misalnya langsung by WA akan panjang ya. Udah kayak dongeng ya Mister ya. Tapi memang balik lagi ya, pada saat kita memang implement ke dalam data science itu di bagian ini yang memang kita harus kuat dulu ya teman-teman ya. Karena kalau code-nya kita kuat tapi kita nggak tahu code mana yang mau kita pakai, itu bahaya. Kita bisa stuck di tengah jalan. Jadi usahakan kayak tadi contohnya mean, median, itu pengertiannya apa sih, kemudian maksudnya apa sih. Nah itu coba dipelajari juga, karena data science nggak akan berbunyi angkanya atau akan bisa terinterpretasi dengan baik kalau kita belum memang nggak harus full ya memahaminya ya, belum bisa mengkaitkan antara statistik yang ada. Jadi itu juga menjadi salah satu hal yang perlu dimiliki oleh teman-teman juga. Oke, sekarang kita akan coba lanjut lagi, tinggal dikit lagi terkait dengan pelaporannya. Sekarang Mister akan stop share dulu, pindah ke sharing yang entire lagi supaya lebih enak, nggak repot. Oke, sekarang balik lagi. Oke, asumsinya misalnya udah clear, review udah clear, backlog kita udah terlaksana dengan sempurna. Berarti to do dan in progress juga pun udah selesai. Sehingga waktunya kita untuk melakukan verifikasi hasil. Nah, ini sebagai gambaran awal saja ke teman-teman, gambaran sederhana bagaimana cara kita menginterpretasikan. Saya akan coba masuk ke bagian verifikasi hasil. Nah, di sini kan ada dokumen ya. Nanti teman-teman juga boleh kalau misalnya mau coba lihat, coba mengotak-atik dan sebagainya, silakan menambahkan juga nggak apa-apa. Itu real time. Jadi Mister menyediakan untuk yang Trello ini, silakan diotak-atik, nggak apa-apa. Kalau mau ditambah-tambahkan kartnya, ditambahkan lagi idenya dan sebagainya, yang nantinya menjadi apa ya, pembelajaran ke teman-teman untuk eksplorasi lebih lagi. Ini Mister download dulu. Ini gambaran sederhana bagaimana cara kita menginterpretasikan dari hasil dokumentasi yang udah kita dapatkan tadi dari tim review. Tim tekniknya tadi yang dimasukkan ke dalam dokumentasinya. Oke, nah nih untuk statistik deskriptif misalnya kita bisa melihat rata-rata skornya. Dan rata-rata skornya itu kita bisa ambil per masing-masing mata pelajaran. Contohnya di sini ada 66,9, 69 dan 68 rata-ratanya ya. Jadi kalau kita misalnya simpulkan terkait dengan apa itu tadi program kita yang 60 ke bawah. Yang 60 ke bawah kita coba menjadi promosi kita akan meningkatkan jadi 60 ke atas, masih relevan karena nilainya pun masih kisaran 60. Kemudian standar deviasi ini terkait dengan variasinya yang tadi Mister bilang. Nilai variasinya itu yang ini misalnya yang terendah ini misalnya ada 15, kemudian standar deviasinya ya, ada yang 14 poin, 15 poin, masih cukup banyak variasi di sini di antara siswanya. Variasi itu contohnya kayak tadi yang Mister lihat di bagian minimumnya sekian, kemudian maksimumnya sekian dan sebagainya. Nah, itu standar deviasi atau simpangannya secara mutlak. Nah, verifikasinya misalnya data menunjukkan distribusi skor yang luas dan bervariasi, sehingga kita untuk melihat terkait dengan misalnya nih promosi kita ada beberapa outlier nih yang sangat ekstrim yang mungkin akan mempengaruhi hasil dari promosi kita. Nah, itu bisa menjadikan landasan kita sebagai si reviewer yang juga based on data-data yang udah ada, bagaimana cara kita mempromosikannya. Rentang skornya pun juga lumayan lebar.
Nah, ini salah satu contohnya terkait dengan status deskriptif. Kemudian yang gender pun juga sama, mulai dari rata-rata, dari kemudian lihat per gendernya seperti apa, cewek dan cowoknya. Kita ambil nilai-nilai yang memang mendekati dengan nilai-nilai promosi kita. Sampai ke bagian bawah terkait dengan makan siang, kemudian persiapan tes dan pengecekan data yang hilang atau loss, missing value. Missing value-nya ada apa enggak? Kalau memang ada, nah itu kita perlu melakukan pengecekan lagi ya. Tapi kalau memang sudah clear semuanya, udah aman, kita analisnya udah clear, udah oke, berarti udah gak ada masalah. Sekali lagi, kembali ke bagian data missing. Missing value ini bisa ada beberapa perlakuan, yaitu yang dihapus atau yang diinputasi. Nah, ini untuk yang bagian verifikasi hasilnya. Nah, setelah melakukan verifikasi hasil, semuanya udah clear semuanya. Kemudian tim reviewer udah melakukan checklist di bagian verifikasi hasil ataupun tim PM-nya udah melakukan checklist, maka selanjutnya verifikasi ini kita naikkan ke bagian pelaporan terakhir, yaitu pelaporan bahwa oke, verifikasi ini udah done, sehingga kita perlu melakukan pelaporan terakhir untuk mendapatkan rekomendasi misalnya dari strategi marketing kita, kemudian strategi bagaimana kita membuat promosinya dan sebagainya. Nah, di laporan ini juga ada attachment file juga ya, sama seperti tadi. Jadi semuanya berurutan sekuensial mulai dari awal hingga akhir, itu sudah ada semuanya. Kita download dulu, kita lihat dulu bagaimana sih bentuk laporannya, kira-kira gambarannya gitu kan, supaya dapet ke sini. Di fetch ke situ. Oke, jadi kirain dibuat. Nah, ini untuk laporannya. Masing-masing analisisnya ini kita buat sederhana, jadi nanti teman-teman bisa lebih eksplorasi lagi. Skor tertinggi hal ini mungkin menunjukkan pengaruh positif dari tingkat pendidikan orang tua terhadap hasil akademik anak. Misalnya kalau kita ngomong terkait dengan tingkat pendidikan orang tua, sehingga kalaupun kita mau membuat promosi misalnya dari sisi tingkat pendidikan, kita coba cari tingkat pendidikan orang tuanya yang tidak terlalu tinggi. Kenapa? Pastinya kemungkinan besar mereka akan kesulitan untuk memberikan pengajaran ke anak-anaknya yang notabene kondisi pembelajaran sekarang udah lebih tinggi dari kondisi pembelajaran mereka pada zamannya. Nah, itu kan menjadi salah satu beberapa rekomendasi dari laporan-laporan yang ada ini. Kita bisa buat rekomendasi. Kemudian ini kalau jenis makan siang dan sebagainya ini bisa opsional ya. Ini nggak tahu, ini Mister kurang tahu juga makan siang ini artinya apa. Apakah ada makan siang gratis di course-nya atau seperti apa? Tapi ini hanya sekedar contoh saja. Misalnya kalau ini asumsinya dia lebih ke arah makan gratis nih, di course-nya ada makan gratis. Kemudian skor rata-ratanya kalau dia dikasih makan siang sama yang nggak ada makan siangnya, itu indikasinya lebih baik daripada yang dia nggak ada makan siangnya. Dan lain-lainnya kita bisa buat laporan berdasarkan review kita yang sebelumnya. Review itu juga kita buat laporan. Kemudian dari laporan ini terakhir kita buat rekomendasi untuk bagian yang ini ya, terakhir. Oke, setelah rekomendasi tadi. Nah, di rekomendasi ini beberapa yang harus kita pertimbangkan nih terkait dengan mungkin terjadi atau mungkin ada perlu eksplorasi lebih lagi nih ya, terkait dengan untuk menginvestigasi perbedaan skor antar gendernya yang tadi. Kita kan sementara masih beberapa kolom nih, 2 kolom atau 1 kolom. Nah, sekarang kita perlu menambahkan atau meningkatkan proses untuk analisis kita atau eksplorasi kita. Apakah perlu kita tambahkan untuk yang tadi gender dengan course-nya, atau gender dengan apa tadi ya, misalnya ke tingkat pendidikan orang tua dan sebagainya. Karena ini kebetulan tadi kita buat sederhana dengan hanya memasukkan cross tab-nya. Cross tab itu aslinya artinya tabulasi antar field, cross tabulasi. Jadi cross antar field A dengan field B. Nah, apakah perlu kita menggunakan lebih dari 1 field atau 2 field dalam indeksnya? Nah, itu kita perlu menjadikan pertimbangan. Dan semuanya itu juga balik lagi bagaimana kita akan mempromosikan si course tadi.
Nah ini ada, kalau di sini contohnya ada 5 ya rekomendasinya, dari jenis makan siangnya, ada kurs persiapan tesnya, kemudian tingkat pendidikan orang tuanya. Jadi semuanya nanti akan menjadi beberapa kondisi kita atau beberapa strategi kita supaya course kita nanti bisa menjadi pilihan bagi orang tua di sana yang menyekolahkan atau memberikan pendidikan ke anak-anaknya. Nah, di sini kembali ada approval lagi ya. Jangan lupa di approve. Kalau udah selesai, udah clear, tim PM-nya bisa melakukan approval di bagian dan-nya ini. Nah, kalau udah seperti ini berarti analisisnya udah clear, mulai dari posisi awal sampai mulai dari pitching ya sampai ke bagian laporannya. Pitching tadi di awal kita gunakannya ini, backlognya dan sebagainya, kemudian apa yang harus kita lakukan. Nah setelah itu baru kita proses sampai dari in progress, review, dan terakhir di bagian penyelesaian laporannya, bahkan sampai ke bagian rekomendasinya. Nah ini semua nanti bisa teman-teman lihat lagi. Kalau misalnya mau coba lihat-lihat lagi, di otak atik lagi, silahkan, bebas. Mau ditambahkan lagi listnya juga boleh. Untuk yang di bagian tas nomor 1. Nah nanti kalau udah, harapan Mister, teman-teman bisa memilih antara nomor 2 sampai nomor 7. Pilih salah satu aja. Silahkan dikerjakan dengan model Trello seperti ini. Jadi kanbannya oke. Kemudian bagaimana cara menganalisis kita seperti apa. Analisisnya sederhana aja. Kita gunakan yang udah ada seperti yang ada di sini. Contohnya Mister menggunakan beberapa analisis sederhana aja ya kan. Ada group by, kemudian ada head infonya, read CSV, ada pivot table dan sebagainya. Nah nanti ini Mister akan coba copy ke ini ya, kirimkan ke grup. Nah jadi ini nanti Mister akan coba ini berikan ke teman-teman semua juga untuk menjadi cheat sheet. Tapi kalau teman-teman punya cheat sheet yang lain juga nggak apa-apa, silakan dipakai. Jadi ini yang kumpulan beberapa yang sudah kita pelajari, bisa dipakai sebagai referensi. Oke, sampai sini nggak berasa udah 5:30. Ada yang mau disampaikan nggak? Atau mau didiskusikan nggak? Mister coba ini dulu. Pindah share screen ke code-nya. Ya, kurang lebih beberapa output dan code-nya yang Mister pakai sama seperti beberapa latihan kita sebelum-sebelumnya. Ada group by, ada pivot table dan sebagainya. Nah, kebetulan di sini tidak ada proses ini ya, proses untuk cleaning data dan juga perubahan tipe data, karena ini kan bentuknya string semua ya. Jadi nggak mungkin dibuat jadi integer misalnya, akan error malah. Nah mungkin di bagian 2 sampai 7 itu kalau kita lihat di bagian presentasinya yang tadi Mister share di presentasinya sini. Oh oke. Sebentar. Kok presentasinya nggak muncul? Salah Mister ini. Tadi belum share di presentasi. Nah ini ada, nah ini dia karakteristik datanya. Kalau di hasil ujian kebetulan datanya udah clean ya, udah clean dan tidak ada baris kosong. Nah di sini mungkin nanti teman-teman bisa mencoba untuk bereksplorasi bagaimana cara mengisi yang missing value-nya, diisi angka berapa atau kalimat atau kata apa gitu kan, boleh nanti dicoba dikerjakan. Nah kalau ada yang mau ditanyakan, sekali lagi jangan sungkan untuk menghubungi Mister ya. Kalaupun nanti kita ngobrol via WA-nya mungkin agak ini ya, agak ya kita diskusi gitu, supaya pengennya nggak cuma langsung Mister kasih solusi, oh ini A, oh ini B, tapi teman-teman bisa tahu juga, paham, oh kenapa kok A, kenapa kok B. Jadi nanti lebih ke arah diskusi aja kita terkait dengan beberapa kendala yang dihadapi teman-teman. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Semoga apa yang Mister jelaskan tadi memberikan gambaran ke teman-teman semuanya bagaimana sebenarnya proses analisis data. Jadi sekali lagi nggak langsung ke code ya. Jadi sekali lagi nggak langsung ke code, tiba-tiba datanya udah ada, meskipun datanya balik ke sini, ada beberapa yang belum clean, ada beberapa yang masih kosong. Nggak serta-merta kita dapat ini dalam bentuk kondisi yang udah mudah kita ambil kayak CSV atau DBF atau TXT dan sebagainya. Nggak semudah itu. Biasanya kita harus crawling dulu, scraping dulu dan sebagainya.
baru nanti dapat dalam bentuk ini file, misalnya file CSV atau file TXT. Baru itu pun juga nggak langsung kita pakai seperti yang kita gunakan, ya kita alami di beberapa pertemuan yang lalu. Ada cleaning data dulu, kemudian ada pengisian datanya dan sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembelajaran kita pada sore hari ini? Semoga clear semuanya, paling tidak mendapatkan gambaran dulu. Dan nanti harapan Mister, teman-teman bisa coba eksplorasi lagi lebih. Boleh nanti di bagian hasil ujiannya juga masih boleh, misalnya mau mengerjakan di kasus pertama tapi melakukan coba eksplorasi yang lain, modifikasinya dengan tadi misalnya kalau teman-teman mau membuat kasusnya beda lagi, nggak mau lebih ke arah promosi untuk ke ini ya, ke siswanya, atau mungkin ke arah yang lain lagi, kasusnya apa, misalnya mau membuktikan bahwa performa dari course lembaga saya ini lebih baik daripada yang lain dengan menggunakan data-data statistik yang ada, itu boleh juga. Kanbannya otomatis berubah, berbeda dengan apa yang udah kita analisis tadi sebelumnya. Dalamnya ya, tapi secara umum ya at least ada backlog, kemudian to do, setelah itu ada in progress, review, dan laporan. Itu wajib karena memang itulah prosesnya. Nggak cuman di sekedar to do dan in progress aja, bahwa kita juga harus punya planning ke depannya seperti apa. Oke. Semoga tidak menjadi tambah bingung ya teman-teman ya. Karena ini memang data science harus komprehensif supaya teman-teman bisa kebayang seperti apa data science. Ada yang ditanyakan sebelum Mister tutup? Atau didiskusikan? Clear? Aman? Arsyad, Bailey, Idea, Faras, BJS, Haikal. Link yang di Trello silakan di ini ya, nggak apa-apa di otak-atik aja. Oke, good, Bailey, thank you. Untuk yang lain, harapannya Mister paling tidak teman-teman dapat gambaran dulu. Oke, nice, Haikal. Nanti kalau sekali lagi ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Dan Mister mau coba sampaikan bahwa teman-teman di PP2 ini sudah saatnya untuk melakukan eksplorasi ya sekarang ini. Kenapa? Karena di PP2 ini kita memang mau coba untuk supaya apa ya, code-code atau teknik-teknik yang kita dapatkan di sini nggak berhenti di PowerPoint, karena di luaran sana yang ada di PowerPoint ini masih segelintir saja ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada sesuatu yang perlu diskusi, kebetulan masih ada di dalam modul kita, Mister akan coba bantu. Makanya tadi kemarin dari beberapa hari yang lalu ya, misalnya Mister ngomong coba ya, baca di bagian dokumentasi, karena memang pas waktu pertama kita pandas ya kalau nggak salah ya, pada saat pandas itu ada Mister menyampaikan coba dibaca di dokumentasi, karena memang dokumentasi itu sumbernya dari tim developer lah untuk ngebangun sesuatu, karena di sana dijelaskan semua secara detail. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Mister akan cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Kita coba wrap up apa yang udah kita kerjakan. Jadi awal kita udah mencoba untuk menentukan ide-ide dari beberapa dataset yang udah ada berupa CSV ya. Dan kita ambil yang contoh pertama. Kemudian kita coba analisis, kita coba cari idenya bahwa kita akan membuat misalnya mempromosikan suatu course ke dalam pair-nya untuk meningkatkan skor dari siswa-siswanya. Kemudian kita juga udah mencoba untuk merencanakan semuanya ke dalam Trello dalam bentuk Kanban. Kita implementasikan, kemudian bagaimana penerapannya pada saat kita menjadi tim teknis, bagaimana saat kita menjadi tim reviewer, dan bagaimana cara mendokumentasikannya mulai dari pitching sampai ke bagian presentasinya. Nah, semoga apa yang Mister sampaikan tadi bisa menjadi gambaran ke teman-teman semuanya bagaimana data science bekerja. Dan ini kita masih belum masuk ke visualisasi data ya. Insya Allah minggu depan kita akan coba masuk ke bagian visualisasi data terkait dengan misalnya gambar grafiknya, kemudian gambar scatternya dan sebagainya. Nanti kita coba di bagian modul visualisasi data.
Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Jika tidak ada pertanyaan, Mister tutup untuk pertemuan kita pada pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran di pelajaran Python Pro kita yang modul 3 lesson 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Oke. Sama-sama.